Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang juga kepada Bapak dosen. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jaga imun tubuh, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat, Bapak Ahmad Fatihul Amin Abdullah, selaku dosen pengampu etika profesi keguruan, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang berbagai peran guru dalam pembelajaran. Namun sebelum kami memulai acara presentasi pada kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Nina Zulfa, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan Kamilatul Jannah sebagai pemateri kedua, Atikoh Saadatul Qorina sebagai pemateri ketiga, dan Daina sebagai pemateri terakhir. Untuk lebih efisiennya waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru merupakan seorang yang pekerjaannya mengajar, seperti itu. Namun menurut Doifuri, kata guru dalam bahasa Arab disebut mu'allim, namun dalam bahasa Inggris disebut teacher. Pengertian yang lebih sederhana lagi, guru yaitu merupakan seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Menurut Anita Dewi, guru adalah seorang pendidik yang digugu dan ditiru. Dalam hal ini, guru menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak didiknya, seperti itu. Guru di sini merupakan tenaga pendidik yang pekerjaannya mengajar. Sebagai seorang guru, harus mempunyai ilmu yang akan diajarkan kepada anak didiknya, karena guru tidak akan memberikan suatu pada orang lain kalau ia tidak memilikinya, seperti memiliki keilmuan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan poin B dan poin C. Poin B ini adalah guru yang ada di Indonesia. Guru merupakan tenaga pendidik yang tugasnya adalah mendidik, mengayomi, memberikan nasihat, memberikan motivasi terhadap anak didiknya agar suatu saat menjadi anak yang terdidik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Guru di Indonesia ini ada 3 guru di Indonesia. Yang pertama yaitu guru tetap, yang kedua guru honorer, yang ketiga itu guru tidak tetap. Guru tetap di sini merupakan guru yang telah memiliki status minimal sebagai calon pegawai sipil, dan juga sudah ditugaskan ke sekolah-sekolah lain, misalnya ke sekolah negeri gitu, sekolah swasta gitu. Kalau guru tetap, kalau guru honorer di sini guru yang tidak tetap, yang belum statusnya itu sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, di sini gajinya ini, kalau guru honorer gajinya itu secara sukarela, bahkan gaji itu minimum yang telah ditetapkan secara resmi oleh sekolah. Yang ketiga, guru tidak tetap, di mana guru tidak tetap ini banyak diangkat oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan pemerintah karena kekurangan tenaga pendidik, sehingga ada pengangkatan meskipun tanpa sepengetahuan pemerintah gitu. Terus poin C itu kompetensi guru. Nah, di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 sudah dijelaskan tentang guru dan dosen, bahwasanya kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Jadi guru itu sudah memiliki pengetahuannya sudah luas, pengetahuannya sudah mendalam, dan keterampilan dan perilaku yang baik untuk bisa dicontoh anak didiknya gitu. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi seorang guru. Di sini juga ada cangkupan pemahaman terhadap peserta didik yang disebut kompetensi pedagogik, terus penguasaan materi disebut kompetensi profesional, terus kepribadian baik disebut kompetensi kepribadian, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Tuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogik, di mana kompetensi ini merupakan pemahaman guru terhadap anak didiknya, peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi guru itu mempunyai pemahaman pada anak didik, baik peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajarnya, sehingga dia memiliki potensi yang sudah melekat pada dirinya sendiri gitu. Terus yang B, kompetensi kepribadian, di mana modal dasar bagi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Jadi guru itu harus profesional. Dan kompetensi kepribadian ini berupa kepribadian yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlakul karimah yang mulia. Guru itu harus mempunyai akhlak, mempunyai wibawa gitu, sehingga anak didik itu bisa mencontoh atau meneladani sifat guru tersebut gitu. Terus yang ke C, kompetensi profesional adalah penguasaan guru atas materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Jadi penguasaan guru itu harus dalam segi pembelajaran, dalam segi materi, menjelaskan materi itu harus mempunyai pengetahuan, skill, wawasan yang luas dan juga mendalam, sehingga dalam pembelajaran itu dapat menangkap berbagai materi yang sudah dijelaskan oleh sang guru gitu. Terus yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, menjalin kerjasama, dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Baik itu dengan anak didik, sesama pendidik, orang tua atau wali, juga masyarakat sekitar. Jadi kompetensi sosial ini cangkupannya itu komunikasi, menjalin komunikasi dengan baik antar anak didik, sesama pendidik gitu, terutama wali dan juga masyarakat sekitar. Itu sangat penting bahwa bagi guru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atiko Saadatul Korina. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan pada bagian poin D, yaitu tugas dan fungsi guru. Tugas maupun fungsi guru di sini itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi tugas dan fungsi guru di sini itu seringkali disejajarkan sebagai peran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru di sini adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru itu harus mempunyai standar kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan juga guru itu harus memahami berbagai nilai, norma moral dan juga sosial. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar di sini itu membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, serta membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Di sini tuh guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Yang keempat, guru itu sebagai pengarah. Di sini guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru di sini itu harus mampu mengajarkan peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya, dan juga mengarahkan peserta didik dalam mengambil keputusan dan menemukan jati dirinya sendiri. Yang kelima, guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih begitu. Guru di sini itu bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik itu sendiri begitu. Kemudian yang keenam, guru sebagai penilai. Penilaian merupakan proses menerapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian itu dilaksanakan dengan prinsip dan dengan teknik yang sesuai, baik itu secara tes maupun non-tes begitu. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainah. Di sini saya sebagai materi terakhir akan menjelaskan poin E, yaitu peran dan tugas guru dalam proses belajar. Di sini guru memiliki banyak tugas,
baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Nah, tugas guru di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama tugas guru dalam bidang profesi, yang kedua tugas guru dalam bidang kemanusiaan, dan yang terakhir tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan tugas guru dalam bidang profesi ini, jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus bagi guru. Tugasnya itu untuk mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik itu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Jadi guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Mengajar itu meneruskan dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi guru itu harus menyampaikan mata pelajaran gitu. Sedangkan melatih mengembangkan keterampilan pada siswa. Terus nomor 2, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Di sini guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi beliau dijadikan orang tua kedua gitu. Sehingga beliau harus mampu menarik simpati sehingga beliau itu dijadikan idola bagi siswanya gitu. Terus yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Di sini masyarakat itu menempatkan guru di tempat yang lebih terhormat karena mereka ingin ilmu dari gurunya, ingin barokah gitu. Sehingga guru itu harus mencerdaskan anak bangsa. Nah, peran guru di sini berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi untuk belajar gitu. Jadi guru itu harus berusaha untuk yang terbaik bagi siswanya. Di sini ada beberapa hal yang dapat dikerjakan oleh guru yang memberikan motivasi kepada siswanya. Yang pertama, membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. Yang ketiga, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat merangsang untuk prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Jadi guru itu harus memberikan reward gitu kepada siswa yang berprestasi agar anak tersebut lebih giat gitu. Dan yang keempat itu membentuk kebiasaan belajar yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.